Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haris Hendra Ulya dengan NIM 2210951017. Di sini saya akan membahas tentang analisa pada fixed bias. Percobaan pertama kita. Di sini ada soal analisa yang pertama yaitu analisa prinsip kerja dari rangkaian fixed bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan ketika percobaan. Nah, di sini saya memberi jawabannya yaitu tegangan pada input VCC yang nilainya sebesar 12 volt nantinya akan mengalir arus yang akan mengalir ke dua arah yakni menuju RC pada nilai 1 kilo ohm dan RB pada nilai 10 kilo ohm dan akan menghasilkan IB dan IC. Nah, dari IB dan IC itu bisa diukur dengan multimeter bagian arus. Nah, arus-arus tersebut nantinya akan mengalir masuk menuju transistor. Ada yang masuk melalui kaki kolektor dan ada juga yang masuk ke kaki base. Kedua arus yang masuk itu akan keluar melalui kaki emitter dan masuk menuju ground. Arus yang mengalir melalui kaki base ke kaki emitter akan menghasilkan tegangan VBE yang dapat diukur menggunakan voltmeter. Nah, arus yang mengalir dari kaki kolektor ke kaki emitter dan akan menghasilkan tegangan VCE yang dapat diukur dengan voltmeter. Nah, arus yang melalui RB lalu masuk ke kaki base akan menghasilkan tegangan VRB dan arus yang mengalir ke kaki RC lalu ke kaki kolektor akan menghasilkan tegangan VRC. Untuk soal analisa kedua yaitu tentukan titik kerja key point dari percobaan fixed bias, self bias, dan voltage divider bias dalam bentuk grafik. Nah, karena di video ini saya akan menjelaskan tentang fixed bias, jadi saya akan menjelaskan tentang titik kerja key point dari percobaan fixed bias. Nah, di sini kita memiliki nilai VCB max atau VCB maksimum tegangan CB maksimum itu tuh sama dengan VCC yang bernilai 12 volt. Nah, untuk seperti yang kita ketahui bahwa di rangkaian percobaan itu RC-nya sebesar 1 kilo ohm. Kita ubah dalam bentuk ohm menjadi 1000 ohm. Nah, untuk mencari I kolektor max-nya, itu rumusnya VCC per RC. Eh, dengan rumus umumnya itu arus dikali tegangan dibagi hambatan. Nah, karena VCC yang kita ketahui itu 12 volt, jadi kita bikin di situ 12 per 1000 karena hambatannya 1000 ohm. 12 dibagi 1000 kita dapat hasilnya sebesar 0,0112 ampere. Nah, ini adalah gambar grafiknya, di mana IC kita buat gambar grafiknya IC max-nya sebesar 0,012 ampere seperti yang sudah kita cari. Eh, dan VCC max-nya kita letakkan di VC yang sebesar 12 volt. Nah, untuk mencari titik key, poin key pada IC dan VCC, kita eh, karena di sini IC max dan di sini VCC max. Jadi eh, agar kita mendapatkan titik key-nya, kita dapat membuatnya seperti ini. Di antara IC max dan VCC max. Nah, soal yang ketiga yaitu nilai apakah yang mempengaruhi perubahan titik kerja key point tersebut. Nah, dari nilai IB, IC, dan VCE yang menentukan titik kerja transistor. Yang menentukan titik adalah kerja transistor. Oleh karena itu, dalam penulisan sering ditambah huruf key di belakangnya sebagai IB key, IC key, dan VCE key. Harga IC key dan VCE key merupakan koordinat dari titik kerja transistor atau key pada kurva karakteristik output CE. Titik kerja key dalam kurva karakteristik selalu terletak pada garis beban. Nah, apabila kedua titik ekstrim VCE max dan IC max ini dihubungkan, maka diperolehlah garis beban di mana titik key-nya itu berada. Nah, kita dapat menganalisanya dengan grafik yang telah kita buat ini.